Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 28 April tahun 2022. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati rahmat kebaikan Tuhan, dan juga diberikan kesempatan untuk kita selalu merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu tetap menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu membawa pembaruan, pemulihan, dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di setiap hari saya selalu menyempatkan diri, memberikan kesempatan kepada kita, atau mengajak Bapak Ibu menikmati kesempatan yang ada untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya sampaikan hal-hal yang Tuhan bagikan bagi saya sebenarnya, tapi saya juga mau bagikan kepada Bapak Ibu berdasarkan firman Tuhan yang saya dapatkan di setiap hari. Dan hari ini Kamis tanggal 28 April 2022 ini, saya akan mengajak Ibu Bapak merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 108 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Dan dalam bagian ini saya akan mengajak kita melihat apa yang dilakukan oleh pemazmur di dalam pengalamannya, dalam pemahamannya yang mengalami kasih Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur pasal yang 108 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan, hatiku siap, ya Allah. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ayat ke-5, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayat pertama sampai dengan ayat keempat dilakukan oleh pemazmur karena dia menyadari, dia memahami kasih Allah itu besar mengatasi langit. Kesetiaan Tuhan itu sampai ke awan-awan. Dengan kata lain, pemahaman Daud, kasih kesetiaan Tuhan yang membuat dia melakukan suatu aksi atau suatu tindakan yang sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Apakah itu? Dia berkata, hatiku siap ya Allah untuk menyanyi dan bermazmur. Artinya Daud mempersiapkan dirinya. Daud punya kesiapan untuk menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dan dikatakan juga dalam ayat selanjutnya bahwa bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ini menjelaskan bahwa Daud ini hatinya siap untuk menyanyi bagi Tuhan, hatinya siap bermazmur bagi Tuhan. Dan dia juga mendorong dirinya, mendorong jiwanya, atau memotivasi dirinya untuk terus berkomitmen menyanyikan pujian bagi Tuhan, menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Bahkan itu dilakukannya pagi-pagi hari, dikatakan sebelum matahari terbit. Pagi-pagi benar, karena dia katakan dia mau bernyanyi, mau bermazmur bagi Tuhan, dia mau membangunkan fajar. Tentunya nyanyiannya adalah bagi Allah, tapi dia membuat suatu gambaran bahwa dia menyanyikan itu karena dia mengasihi Tuhan. Pagi-pagi, jadi kalau saya simpulkan, dia dalam pagi-pagi benar, dia punya komitmen untuk menyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Mengapa dia melakukan itu? Karena dia memahami, menyadari, merasakan kasih Allah dalam kehidupannya. Maka dia berkata dalam ayat keempat, pemazmur menuliskan, aku mau bersyukur dan bermazmur kepada Tuhan di antara bangsa-bangsa, di antara suku-suku bangsa. Hal ini menjelaskan Daud seolah-olah berkata begini, orang lain gak memuji Tuhan gak apa-apa, orang lain tidak bermazmur tidak apa-apa, bangsa-bangsa tidak memuji Tuhan gak apa-apa, suku-suku bangsa tidak bermazmur bagi Tuhan tidak apa-apa, tapi dia akan tetap bermazmur bagi Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, karena ayat ke-5 dikatakan, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan kesetiaan-Mu sampai ke awan-awan. Artinya Daud menyadari, memahami, dan merasakan kasih Allah dalam hidupnya. Maka dia memberikan pujian, nyanyian,
mazmur yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Bukan sekedar bernyanyi, bukan sekedar menyanyikan nyanyian-nyanyian gerejawi, bukan, tapi hatinya betul-betul bersyukur. Makanya hatiku siap ya Allah. Pemazmur sedang mengatakan, Daud sedang mengatakan bahwa dia bernyanyi bermazmur bagi Tuhan itu dari hatinya, bukan dari aktivitasnya. Saudara, saya mau katakan bisa saja orang bernyanyi hanya sebatas aktivitas, hanya sekedar untuk memperdengarkan suara yang merdu, bisa juga. Maaf, ini bukan untuk menghakimi, bukan. Tapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini adalah Daud merasakan kasih Allah yang begitu besar, kesetiaan Tuhan yang begitu tanpa batas. Maka dikatakan pemazmur menyampaikan pemahaman tersebut, dan akhirnya dia mengambil keputusan dan komitmen untuk bernyanyi dan bermazmur bersyukur bagi Tuhan. Kasih Allah itu yang tidak terbatas dipahami oleh Daud, dirasakan oleh Daud, dan kondisi itu membuat dia memiliki hati atau memiliki dorongan yang kuat. Hatinya siap untuk menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Jiwanya dibangunkan untuk terus menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Wow, waktu saya melihat ini, pantasan ya, Daud ini dikenal sebagai salah seorang pemazmur yang handal. Dan kalau kita lihat memang dalam mazmur ini juga adalah itu nyanyian mazmur Daud. Mayoritas adalah nyanyian mazmur Daud, dan dia menyanyi. Ternyata itu terjadi karena dia mengatakan sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dia menyadari, dia memahami, dia merasakan betapa besarnya kasih Allah. Tentunya Bapak Ibu jangan berpikir tentang kesempurnaan. Daud juga sebagai pemazmur yang handal tidak sempurna. Kegagalan di dalam hidupnya terjadi, gagal melakukan dosa, tapi secara hatinya yang sangat mengasihi Tuhan, bernyanyi bermazmur bagi Tuhan, itu semua didasari karena dia paham betul, dia merasakan betul kasih Allah di dalam hidupnya. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu juga merasakan kasih Allah? Apakah Bapak Ibu juga merasakan kasih Allah? Apakah Bapak Ibu juga memahami betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Anda? Kalau saya mengatakan saya menyadari dan memahami kasih Allah yang begitu luar biasa atas kehidupan. Saya ada hari ini semua karena kasih Allah. Dan kalau Bapak Ibu juga memahami tentang kasih Allah, merasakan kasih Allah yang luar biasa, bagaimana pemahaman pengertian yang kita miliki tentang kasih Allah tersebut? Apa respon kita? Kalau Daud berikan responnya adalah tindakannya, hatinya selalu siap memuji Tuhan. Karena dia siap memuji Tuhan, pagi-pagi benar pun dia sudah memuji Tuhan. Karena apa? Karena dia siap mempersiapkan hatinya memuji Tuhan. Karena dia menyadari, memahami, merasakan kasih Allah yang begitu besar dalam hidupnya. Pertanyaannya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita bisa merasakan kasih Allah, menyadari, memahaminya, dan apa yang kita lakukan? Saudaraku dikasihi Tuhan, saya yakin setiap orang merasakan, menyadari, memahami kasih Allah dalam hidupnya, dirinya akan berbeda, cara pikirnya akan berbeda, pola pandangnya akan berbeda, cara menghadapi kehidupan itu akan berbeda. Kenapa? Karena dia menyadarikan kasih Allah dalam hidupnya. Pergumulan ada, persoalan ada, tapi dia akan memiliki cara yang berbeda karena ada kasih Allah yang luar biasa. Seperti Daud, apakah dia punya pergumulan? Punya pergumulan. Apakah dia punya masalah? Punya juga masalah. Sebagai seorang gembala, sebagai seorang laskarnya Saul, sebagai seorang raja, dia juga punya pergumulan. Tapi apa yang terjadi? Dia memahami kasih Allah yang besar. Maka pagi-pagi benar dia sudah menaikkan pujian, nyanyian, dan mazmur bagi Tuhan. Dan itulah yang perlu juga kita renungkan di pagi hari ini. Bagaimana kita menyikapi dan meresponi kasih Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Tentunya saya tidak jelaskan lebih jauh lagi karena setiap kita masing-masing bisa menjelaskan tentang kasih Allah yang kita alami. Tapi yang jelas, karya Kristus di atas kayu salib itu adalah kasih yang terbesar yang dinyatakan bagi kita. Tapi ada juga berkatnya, ada mujizatnya, ada pertolongannya, pemeliharaannya. Itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Tapi bagaimana respon kita? Apa dampak yang terjadi?
Apa yang kita alami dalam kehidupan kita? Apa yang kita lakukan setelah kita mengalami kasih Allah? Daud mengambil komitmen memuji dan bermazmur bagi Tuhan dengan hati yang siap kepada Tuhan. Suatu ketika saya melakukan pelayanan di beberapa daerah terpencil di Pulau Sumatera. Ada 2 orang dokter sudah senior, mereka melayani dan ikut di desa. Kalau saya sebutkan di desa Bapak Ibu, bahwa pelayanan di sana tidak ada spring bed, tidak ada makanan yang mewah, tidak ada tempat tidur yang mewah. Tapi 2 orang dokter ini, suami istri yang sudah senior ini, maaf saya sebutkan sudah tua ini, begitu bersemangat melayani, begitu bersemangat, tidur pun ala kadarnya. Tapi mereka, saya lihat bersuka cita sekali. Saya tarik kesimpulan, mereka ini benar-benar mengalami kasih Allah. Dan saya tanya panitia pelaksana pada saat itu, dikatakan mereka itu ikut bayar ongkos sendiri. 2 dokter ini dari Bandung, tapi saya belum kenal sebelumnya, tapi sampai di sana baru kami kenal. 2 orang dokter ini punya praktek yang sudah menetap di kota Bandung, dan secara keuangan, secara kehidupan, wah mereka begitu luar biasa menurut saya, kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka bisa hidup melakukan pelayanannya dengan begitu sederhana sekali. Wow, saya tahu ini semua karena mereka menyadari kasih Allah dalam hidupnya. Dan kalau kita juga melihat misalnya Paulus, mengapa dia melayani begitu luar biasa? Karena dia memahami kasih Allah dalam hidupnya dan mengerti, merasakan kasih Allah dalam hidupnya. Petrus juga begitu. Dia menjadi orang yang sangat radikal setelah berjumpa dengan Yesus di Danau Galilea, di pantai Tiberias. Di saat dia mengalami pemulihan dari Tuhan, dia merasakan, apakah engkau mengasihi aku Petrus? 3 kali ditanyakan. Sebenarnya dia mau kembali lagi merasakan kasih Allah karena dia sudah menyangkali Yesus 3 kali beberapa hari sebelumnya. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, Petrus, Paulus, Daud, dan 2 orang dokter yang saya ceritakan tadi, mereka mengalami dan merasakan, memahami kasih Allah yang begitu luar biasa atas hidupnya. Dan mereka memberikan respon dalam bentuk yang mereka responi masing-masing. Daud dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati memuji dan bermazmur bagi Tuhan. Dan itulah sebabnya pagi hari ini menjadi pertanyaan dan juga renungan bagi kita. Apa sih yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Bagaimana sih respon kita? Bagaimana sih kondisi hati kita? Saya harap kita semuanya bisa meningkatkan kasih kita kepada Allah dengan selalu bersemangat, antusias, pantang menyerah di dalam segala keadaan, karena kita tahu ada Allah yang mengasihi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu mengalami pergumulan, katakanlah itu pergumulan kesehatan, ada sakit penyakit, saya beritahu, jangan patah semangat. Sadari dan pahami, rasakan kasih Allah dalam hidupmu. Kalau engkau menyadari kasih Allah dalam hidupmu, maka putus asa bukanlah langkah yang tepat. Tapi terus bersemangat, antusias. Pergumulan pekerjaan juga sama. Ada kesulitan, jangan patah semangat, tetap berjuang. Ingat, ada satu pribadi namanya Yesus yang mengasihi Anda dan peduli kepada Anda, dan Dia mau membawa kita semuanya mengalami kemenangan. Apa saja pergumulannya, apa saja masalahnya, jangan tawar hati, jangan patah semangat, karena Yesus mengasihi kita dan kasih-Nya besar mengatasi langit, dan setianya sampai ke awan-awan, tidak terbatas. Ingat itu dengan baik, pahami dan sadari, rasakanlah kasih-Nya yang tak terbatas itu, dan tetaplah semangat, antusias dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami tahu kasih-Mu, kuasa-Mu, rahmat-Mu tak terbatas bagi kami. Itulah sebabnya kami berdoa ya Tuhan, di pada kesempatan hari ini, Tuhan juga tolong kami untuk terus merasakan kasih itu dalam hidup kami. Bukan hanya merasakan, tapi kasih itu yang mendorong hidup kami untuk terus antusias, untuk terus semangat, untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bukan hanya buat diri kami, tapi melakukan yang terbaik bagi Tuhan di dalam segala hal yang bisa kami lakukan. Karena kami tahu kasih-Mu besar, rahmat-Mu besar. Kami memahami semua itu, dan kami mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kalau Daud menyadari dan memahami kasih Allah yang besar, dia memuji, memuliakan, dan bermazmur bagi Tuhan. Paulus melayani Tuhan, Petrus juga melayani Tuhan dengan luar biasa. Kami berdoa juga ya Tuhan, bahwa hidup kami menjadi hidup yang benar-benar meresponi kasih Allah dengan luar biasa dan benar, yaitu selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, jamahan kasih-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu terjadi bagi setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan
pada pagi hari ini. Berkati mereka semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, demikianlah renungan dan doa kita pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu terus mengalami dan merasakan kasih Allah dan memberikan respon yang positif, yang terbaik bagi Tuhan. Dan jika Bapak Ibu mengalami pergumulan-pergumulan doa yang butuh dukungan dari kami, atau ada hal-hal yang mau di konseling, Bapak Ibu bisa mengirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan saya percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Dan jika Bapak Ibu juga mengalami berkat Tuhan mendengarkan renungan ini, tuliskanlah di kolom komentar. Dan juga jangan lupa supaya bisa membagikan podcast ini kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan kasih dan rahmat Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Salam sejahtera. Shalom.